Hai, kembali lagi bersama aku Najwa. Aku di sini bakal ngejelasin beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Oke, untuk faktornya sendiri itu ada kadar garam, suhu, dan pH. Suhu mengatur aktivitas metabolisme. Pada suhu rendah, enzim akan bekerja lebih lambat sehingga pertumbuhan ikut terhambat. Sedangkan suhu terlalu tinggi dapat merusak protein sehingga hanya jenis mikroba tertentu yang bisa bertahan. pH berpengaruh dalam kinerja enzim dan berpengaruh juga pada kestabilan membran sel. Kadar garam berhubungan dengan tekanan osmotik. Artinya apa? Artinya jika konsentrasi garam terlalu tinggi, kebanyakan mikroba akan sulit tumbuh, kecuali mikroba khusus yang memang mampu hidup di dalam kondisi asin atau disebut halofilik. Kadar garam di setiap sampel itu ada 7%, 3%, dan 0,8%. Kita mulai dengan 7% garam dulu. Jadi 7% garam ini sampel terlihat jernih atau negatif, artinya pertumbuhan mikroba terhambat karena tekanan osmotik yang terlalu tinggi. Pada kadar garam 3%, sampel sangat keruh atau plus. Menunjukkan kondisi ini mendukung pertumbuhan mikroba secara optimal. Pada kadar garam 0,85%, sampel keruh sedang atau plus, menandakan bahwa mikroba masih bisa tumbuh meski tidak sebaik pada kadar garam 3%. Perlakuan dengan pH juga berbeda, yang menunjukkan hasil yang sangat menarik, yaitu pada pH 3 atau sangat asam, sampel jernih atau negatif, menandakan mikroba sulit tumbuh dalam kondisi terlalu asam. Lalu pada pH 10 atau basah, sampel hanya sedikit keruh atau plus, berarti hanya mikroba tertentu yang toleran basah yang mampu hidup. Pada pH 7 atau netral, sampel sangat keruh, plus, yang artinya kondisi netral paling sesuai untuk sebagian besar mikroorganisme dalam melakukan metabolisme dan pembelahan sel. Dalam industri pangan, penambahan garam terbukti efektif menghambat mikroba pembusukan sekaligus memperpanjang daya simpan produk. Bagaimana dilaporkan oleh Kim et al. 2021, penyimpanan pada suhu rendah melalui sistem cold chain juga mampu menjaga kualitas pangan segar dengan menekan pertumbuhan bakteri. Orkos et al. 2024. Lalu selain itu, pengaturan pH dan kondisi fermentasi terbukti meningkatkan kualitas gizi dan bioaktivitas pangan. Contohnya pada proses pembuatan tempe Purwandari et al. 2024. Di bidang kesehatan sendiri, prinsip serupa digunakan untuk sterilisasi alat medis, pemanasan dengan panas kering, maupun panas lembab telah ditinjau efektif dalam menonaktifkan patogen sehingga peralatan aman digunakan kembali. Wallis, Esteve et al. 2023. Nah, jadi itu teman-teman untuk penjelasan faktor lingkungan dalam pertumbuhan mikroorganisme. Itu ada beberapa faktor yang tadi telah dijelaskan. Itu ada suhu, ada kadar garam, dan ada pH. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita mengetahui adanya pH, adanya kadar garam, dan adanya suhu, itu justru kita tahu bahwa pH, garam, dan suhu itu yang paling optimal, manakah yang bisa membantu pertumbuhan mikroorganisme. Jadi untuk praktikum kali ini, pH netral 7%, suhunya suhu ruang, dan kadar garam 3%. Itu sangat optimal dalam pertumbuhan mikroorganisme. Oke, bye-bye.